Tiba-tiba, Kipot bilang di tengah-tengah keheningan, "Arah jam 12, bro." Kami yang belum mengerti apa yang dia bicarakan, kemudian bertanya, "Apa sih lu, Pot?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Cerita kali ini masih tentang cerita dari Mas Apriyandika tentang pendakiannya ke Gunung Malabar. Buat yang belum tahu bagian pertama, linknya ada di deskripsi ya. Oh iya, tak lupa lagi nih saya ingetin, buat kalian yang suka dengan cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita-cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Tiba-tiba, Kipot bilang di tengah-tengah keheningan, "Arah jam 12, bro." Kami yang belum mengerti apa yang dia bicarakan, kemudian bertanya, "Apa sih lu, Pot?" Kipot kembali bilang, "Itu lihat di arah jam 12, sambil mengarahkan nyala senter ke arah yang dia maksud. Kami sontak menoleh ke cahaya yang dia arahkan dengan lampu senternya. Di situ, kami melihat dua sosok yang berbeda. Agan dan saya melihat sosok kakek-kakek tua yang berdiri melihat ke arah kami. Sedangkan Kipot dan Adul melihat sosok perempuan berbaju putih yang melayang di sebelah pohon besar, lalu samar dan menghilang. Irgi yang masih tertidur dan Ahmad yang masih saja menunduk sepertinya tidak melihat antara dua sosok tersebut. Kami pun mulai merasa panik dan tidak tenang, lalu berpikir bahwa tidak akan aman jika kami bermalam di sini. Tidak lama kemudian, Kipot yang duduk di paling kiri di antara jajaran Irgi dan Ahmad melihat sosok wanita berwajah rusak yang bersandar ke karier miliknya yang dia sandarkan tepat di samping kiri tempat dia duduk. Wanita itu menatap ke arahnya dengan tatapan tajam, dengan kepala yang mendongak, dengan wajah yang sangat pucat. Lalu Kipot terpejam sambil berbisik agak keras memanggil Adul. "Dul, kesini Dul!" Sambil menarik tangan Adul yang bisa dia jangkau. Adul pun tertarik dan jongkok tepat di depan Kipot. Seketika itu pula, Adul melihat wajah sosok wanita yang sangat pucat dan agak rusak itu. Mereka berdua panik, seram dan takut, namun tetap berusaha untuk tidak memberitahu yang lain, lalu mengalihkan dengan mengajak untuk segera pergi dan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Agan pun berpikiran demikian, namun saya dan teman-teman yang lain sedikit berdebat untuk kembali melanjutkan perjalanan ke puncak atau tetap bermalam di pos 4. Jika tetap berada di pos 4, hal-hal yang lebih mengganggu atau bahkan makhluk gaib yang berdatangan kemungkinan akan lebih banyak, atau situasi berkemungkinan menjadi lebih buruk lagi.
Namun, melihat kondisi Irgi yang sudah tertidur cukup lelap dan kondisi kami yang sudah sangat kelelahan, membuat saya berpikir lain. Saya menyarankan untuk bermalam di sini. Takutnya jika melanjutkan perjalanan, kita akan tersesat dan berputar-putar lagi seperti tadi. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam kami berdebat di pos 4, kami memutuskan untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan. Saya membangunkan Irgi, berharap karena sudah tidur, walaupun sebentar, dia sudah sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Jam 2 dini hari, kami mulai kembali melanjutkan perjalanan mengikuti jalan setapak tunggal yang mengarah ke atas. Kami semua berjalan dengan setengah mengantuk, karena baru Irgi saja yang terlelap tidur, itu pun hanya sebentar. Kami berjalan menyusuri hutan yang masih rapat, bergantian dengan daun yang tinggi, seperti sebelumnya. Perjalanan masih terasa mencekam. Saya merasa bahwa kami berjalan dengan diawasi dari segala penjuru. Posisi berjalan kami sekarang berganti dengan Adul yang ada di paling depan disusul Kipot dan Ahmad. Lalu Agan, Irgi, dan saya ada di paling belakang. Tak ada hal yang mengganggu secara fisik selama perjalanan ini, namun kami masih tetap merasa diawasi dari segala penjuru. Kami terus berjalan sambil terus berharap perlahan vegetasi akan mulai sedikit terbuka, yang artinya itu menandakan bahwa puncak tidak jauh lagi. Lalu kami kembali menemukan tumbuhan yang menjalar ke tengah membentuk seperti terowongan seperti di bawah tadi. Namun yang ini sedikit berbeda. Terowongan ini terbentuk dari tumbuhan bambu kuning yang ukurannya cukup kecil dibanding pohon bambu kuning pada umumnya. Kami pun melewati terowongan tersebut dengan posisi berjalan tertunduk, dan ketika kami semua telah melewati terowongan itu, baru beberapa langkah terdengar suara. Disusul dengan satu lampu flash dari handphone Kipot yang sedang saya pegang, tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Itu suara perempuan. Suaranya cukup melengking dan terdengar cukup jelas. Entah dari mana sumber suaranya, namun terdengar tidak terlalu jauh dari tempat kami berdiri. Langkah kami pun terhenti dengan saling menatap satu sama lain. Kipot dengan wajah yang tegang lalu bilang, "Dengar nggak?" Kami semua langsung mengangguk menjawab dengan suara pelan dan muka yang tegang. "Iya." Suaranya masih terdengar ketika kami berhenti. Kami berpikir apakah mungkin itu suara pendaki lain yang sedang menuju ke puncak atau suara perempuan yang tersesat. Tapi Ahmad langsung mematahkan dugaan itu dengan bilang, "Ayo lanjut." Seperti tidak ingin membahas suara apa itu. Kami kembali lanjut berjalan dengan suara teriakan yang masih terdengar. Saya pun terpaku dengan pikiran bahwa itu adalah suara makhluk gaib yang mungkin bermaksud kembali menyesatkan kami. Kami terus berjalan dan waktu sudah menunjukkan pukul 2.20 malam. Kami sedikit bersyukur karena seperti yang kami harapkan, vegetasi mulai terbuka. Hutan yang tadinya rapat dan gelap sudah mulai berjarak dan kami bisa mulai melihat langit dengan bulan purnamanya yang bersinar terang. Ketika kami mulai bisa melihat ke arah atas, saya bermaksud bertanya kepada 3 orang teman yang sudah pernah kesini sebelumnya. Adul pun menjawab dengan sigap, "Itu puncaknya," sambil menunjuk ke arah sebuah pohon yang tidak berdaun dan tidak terlalu tinggi. Rupanya pohon itu adalah khas puncak Gunung Malabar. Kami jadi cukup bersemangat mendengar Adul berkata demikian. Kami berusaha mempercepat langkah dengan harapan segera sampai puncak. Namun ternyata ada hambatan lain. Jalan setapak tunggal yang dari tadi kami pijaki
berujung pada jalan buntu yang terhalang sebuah batu besar dan tumbuhan yang sudah lebat menjalar. Agan pun bertanya kepada 3 orang yang pernah mendaki ke gunung ini sebelumnya. "Jalannya buntu, gimana nih?" dengan nada agak jengkel. Kipot dan Ahmad pun berbalik arah mencari barangkali ada cabang jalan di sekitar situ yang tadi terlewat. Padahal puncak sudah terlihat di depan mata. Namun hal-hal yang tidak terduga begini lagi-lagi terjadi. Kami berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari jalan yang bisa dilewati untuk sampai ke puncak. Setelah beberapa menit berjalan, Agan menemukan jalan yang bisa dilalui, yaitu jalan yang melipir ke arah kiri dari jalan buntu yang terdapat batu tadi. Kami pun mulai menerabas ke arah kiri dengan pijakan yang sangat sempit, sambil berpegangan pada tumbuhan di sekitar yang cukup kuat untuk menahan beban tubuh kami. "Alhamdulillah, puncak bro," kata Adul yang berada paling depan berteriak. Saya yang berada di paling belakang langsung bergegas mempercepat langkah, ingin segera melihat puncak gunung dan beristirahat dengan tenang di atas sana. Setelah bisa melewati jalan sempit itu, kami semua lega karena benar-benar sampai di puncak. Sesampainya di puncak, hal yang pertama kami lakukan adalah menaruh tas karier dan membuat lingkaran cukup besar dengan posisi saling membelakangi. Lalu buang air kecil dengan hati yang lega, karena kami semua tidak ada yang berani buang air kecil selama perjalanan yang mencekam tadi. Bahkan saat beristirahat sekalipun, kami lebih memilih menahan kencing, karena sebenarnya rasa kencing itu teralihkan oleh panik, takut, dan kalut, karena perjalanan mencekam dan berbagai makhluk yang kami lihat di bawah tadi. Setelahnya, kami mengumpulkan kayu bakar dan mulai menyalakan api unggun. Waktu ketika kami sampai di puncak Gunung Malabar, yaitu 0237 WIB, di mana itu melenceng 4,5 jam dari perkiraan estimasi waktu, yang mana memunculkan pertanyaan yang sama di benak kami. Kemana aja kita tersesat tadi sampai 4 jam? Di puncak gunung kami merasa lebih baik. Tidak ada lagi bunyi besi yang suaranya mengganggu, tidak terdengar lagi suara motor statis yang tidak mendekat maupun menjauh selama berjam-jam lamanya di tengah kegelapan malam. Tidak terlihat lagi kunang-kunang yang menyala di sepanjang jalan. Tidak ada lagi suara-suara aneh yang asalnya entah dari mana, dan tidak ada lagi penampakan makhluk-makhluk gaib. Dan tidak terdengar lagi suara teriakan perempuan yang tadi terdengar tidak terlalu jauh sebelum kami sampai di puncak. Kami tidak lagi merasa ada yang mengawasi kami dari segala penjuru. Kami merasa puncak gunung ini adalah area paling aman dari semua bagian gunung dan hutan yang telah kami lewati berjam-jam lamanya. Karena itu, kami mulai sedikit saling bercerita tentang apa saja hal janggal yang masing-masing kami lihat, dengar, atau rasakan selama perjalanan yang sangat berbeda dengan perjalanan kami ke gunung-gunung lain sebelumnya. Kami duduk melingkari api unggun yang tidak terlalu besar nyalanya. Lalu Irgi mengawali pembicaraan dengan bilang, "Gua sebenarnya pengen buang air kecil sejak dari bawah anjir. Dari sebelum kita nyium aroma bau belerang, tapi nggak berani buang air kecil. Soalnya kayak ada yang ngikuti kita di belakang gua." Saya yang mendengar suara langkah kaki yang berada di belakang Irgi langsung menyaut, "Iya, semenjak bau belerang itu, gua juga ngedenger di belakang lu ada suara orang jalan. Makanya gua sering noleh lihat ke arah belakang, takut lu hilang," kata saya sambil sedikit tertawa. Lalu Kipot mulai membahas tentang apa yang dia lihat selama dia berjalan di paling depan. "Makanya gua sering berhenti jalan, sering lihat kakek-kakek anjir. Terus pas di pos 4, gua lihat kayak cewek yang melayang di sebelah pohon." Mendengar pos 4,
Adul langsung menyaut, "Lu gak inget yang di sebelah kiri lu? Yang mukanya ngedangak di karier lu?" Kipot langsung menjawab, "Iya." Gua juga kaget pas lihat ke kiri ada muka cewek pucat, mukanya rusak. Agan dan saya yang mendengar cerita mereka melihat penampakan langsung ikut bicara. "Iya, gua juga lihat kakek-kakek di pos 4. Kayaknya suaranya sama kayak suara waktu minta rokok tadi." Ahmad yang dari tadi tidak banyak bicara, tiba-tiba bilang, "Gua juga lihat perempuan serem di pos 4. Di situ saya mengerti kenapa Ahmad tidak mau banyak mengobrol dan selalu tertunduk di pos 4. Lalu Kipot tiba-tiba menyaut nyeleneh sambil bangkit dari duduknya dan bilang dia ingin tidur dengan menggantungkan sleeping bag-nya di pohon dan tidur dengan posisi berdiri. Kami yang mendengarnya sontak tertawa karena Kipot yang selalu punya bahan candaan telah kembali setelah berjam-jam diam, tidak sanggup bercanda di perjalanan karena saking mencekamnya. Waktu semakin beranjak menuju pagi, Irgi, Adul dan Ahmad sudah terlelap di atas tenda yang digelar di tanah. Sedangkan Agan, Kipot dan saya masih mengobrol sambil merokok di depan api unggun, sambil sesekali kekeh membicarakan tersesat kemana kami tadi. Kami bertiga terjaga sampai sekitar jam 5 pagi. Sampai akhirnya kami pun tertidur di depan api unggun. Hanya tidur 1 jam, Agan dan Kipot kembali terbangun dan membangunkan saya. Namun saya memilih untuk tetap tidur karena merasa masih sangat mengantuk. Irgi juga terbangun kala itu, sedangkan Ahmad dan Adul masih terlelap di atas tenda yang digelar, tidak didirikan. Agan dan Irgi mengambil foto karena saat itu matahari sedang terbit dengan dominasi warna merah yang sangat cantik di ujung timur sana. Sedangkan Kipot sibuk mengurusi perut karena lapar. Pukul 7 pagi saya terbangun dengan 5 teman saya yang sudah terbangun, dengan sebagian yang sedang memasang hemok dan sebagian lagi memasak dan mengabadikan momen di puncak gunung Malabar kala itu. Kami semua kemudian sarapan dan minum kopi hangat pagi hari itu. Karena tidak ingin terkena terik di perjalanan pulang, kami segera mengemas barang dan mendokumentasikan beberapa gambar sebelum akhirnya berdoa dan mulai berjalan pulang pada hari Jumat pukul 8.45 pagi. Ketika saya hendak mengambil jalan memutar yang semalam kami lalui, Ahmad dan Adul kemudian memanggil dan bilang, "Ini ada jalan, sini." Seraya saya memutar balik dan menuju ke teman-teman yang lain. Kami lalu memilih jalan yang bukan kami lewati semalam. Namun ketika sampai tepat di jalan buntu semalam, kami semua kaget karena jalan yang semalam kami lihat buntu dan terdapat batu besar adalah jalan setapak yang biasa dilalui untuk sampai ke puncak. Dan jalan ini lenggang, terbuka lebar, tak ada satupun yang menutupi. Kami cukup kaget karena semalam yang kami lihat dengan jelas adalah jalan buntu yang tertutup oleh batu besar dan tumbuhan lebat yang menjalar. Ditambah lagi, jalan ke kiri yang kami lalui semalam adalah jurang yang sangat dalam. Tidak terlihat ada yang bisa dibijak. Namun kami melewati jalan itu dengan lancar semalam untuk dapat sampai ke puncak. Kami melanjutkan perjalanan dengan masih terheran-heran karena pagi hari dan suasana di tengah hutan cukup terang. Tidak terlalu jauh berjalan, kami dapat melihat hutan yang rapat dan hampir pada setiap batang pohon ada lumut segar yang dalam perjalanan semalam kami tidak dapat melihatnya. Ini membuktikan bahwa kadar oksigen di hutan ini masih sangat melimpah dan segar. Tidak ingin melewatkan pemandangan yang langka dan indah ini, kami mulai mendokumentasikan gambar di sana. Beberapa menit kami berfoto sambil merokok, karena meskipun matahari sudah cukup terik, namun hutan yang rapat membuat suhu di sana tetap dingin.
Setelah cukup puas mengambil gambar dan menikmati hutan lumut, kami kembali berjalan turun, dan tidak terlalu lama kami berjalan, kami sudah kembali tiba di pos 4. Kami memutuskan untuk sejenak singgah di pos 4, sembari memakan camilan sisa logistik yang ada dan menyalakan api unggun. Mengingat suhu masih dingin karena hutan yang rapat, sulit tertembus sinar matahari. Waktu pada jam tangan saya menunjukkan pukul 9 tepat kala itu. Di pos 4, kami masih membicarakan beberapa kejadian mencekam semalam. Dan sebenarnya, saat itu meskipun sudah pagi, saya tetap merasa di sana kami masih diawasi dari segala penjuru. Saya masih merasa kurang nyaman berada di pos 4. Sekitar 5 menit kami beristirahat di pos 4. Kami kembali melanjutkan perjalanan turun dengan langkah yang tidak terlampau cepat, karena kontur tanah tidak terlalu menurun, bahkan bisa dibilang datar. Saya teringat untuk membawa sampah kemasan cemilan yang Irgi tinggalkan semalam, karena mengingat kami memang tidak terbiasa untuk membuang sampah sembarangan di gunung. Namun, setelah sekitar 15 menit berjalan, kami sudah tiba di batu tempat vegetasi terbuka, di mana kami mencium aroma seperti bau belerang semalam. Kami berenam kaget dan bingung, mengingat perjalanan semalam dari batu itu ke pos 4 memakan waktu berjam-jam. Namun pagi ini, dari pos 4, kami bisa ke batu itu hanya dalam waktu 15 menit. Jika alasannya karena jalanan menurun jadi lebih cepat, saya rasa nggak mungkin secepat itu, mengingat jalan dari pos 4 sampai ke batu ini tidak terlalu menurun. Bahkan bisa dibilang datar seperti yang saya katakan sebelumnya. Ditambah lagi, kami tidak menemukan beberapa tempat seperti tumbuhan yang membentuk terowongan yang kami sering lewati semalam. Kami juga tidak menemukan tempat berbatu, tempat Irgi meninggalkan kemasan bekas cemilan yang awalnya kami kira saat malam itu adalah pos 4. Kami saling tatap karena berasumsi bahwa perjalanan semalam memang sangat aneh. Namun tiba-tiba Kipot kembali berjalan sambil bilang, "Berarti semalam kita tour and travel gratis, bro." Kami pun tertawa mendengarnya sambil mengikuti Kipot melanjutkan berjalan turun. Perjalanan turun tidak seperti perjalanan menuju puncak pada malam hari sebelumnya. Kami sangat bersyukur tidak ada hambatan apapun. Kami mulai berjalan dengan cukup cepat seiring jalan yang semakin menurun dibandingkan di sekitaran pos 4 tadi. Kami sudah sampai di perkebunan sekitar jam 10 pagi dan bertemu dengan beberapa orang yang hendak berkebun dan saling sapa. "Habis dari mana, Dek?" Seorang ibu-ibu paruh-baya bertanya kepada kami saat kami melewati sebuah bangunan kayu seperti saung di tengah-tengah kebun. Terdapat beberapa orang di sana. Agan pun menjawab, "Dari Gunung Malabar, Bu." Ibu-ibu tersebut menjawab seperti bapak di masjid kemarin. "Aduh, berani banget ke Malabar." Namun kami hanya menyaut dengan, "Permisi Pak, Bu," seraya terus berjalan. Sekitar 15 menit kami berjalan, kami pun tiba di pemukiman bernama Kampung Jidulang, tempat kami menitipkan kendaraan semalam. Namun, sebelum ke tempat menitipkan motor, kami terlebih dahulu singgah di sebuah warung yang terletak tidak terlalu jauh dari tempat penitipan motor. Kami membeli beberapa gorengan, kopi, dan juga rokok, karena logistik kami sudah habis sejak dari pos 4 saat perjalanan turun tadi. Bapak pemilik warung pun menanyakan pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh bapak-bapak di masjid kemarin dan ibu-ibu di kebun tadi. "Pada dari mana nih?" sambil memberi makan anjing peliharaannya. Saya pun menjawab, "Ini habis dari puncak Gunung Malabar, Pak." Dia menyaut, "Oh, dari puncak besar ya?" Saya pun menjawab, "Iya, Pak." Agan tanpa ditanya, lalu tiba-tiba bilang, "Ini tuh Pak, semalam tersesat." Bapak pun menyodorkan beberapa gelas kopi yang kami pesan seraya bilang,
Malabar tuh masih angker. Warga di sini percaya bahwa di Gunung Malabar itu ada kerajaan gaib. Lalu setelah itu bapak-bapak tersebut juga bercerita bahwa tidak lama ini ada 2 kejadian gantung diri di kaki Gunung Malabar ini. Kami hanya mendengarkan cerita bapak sambil cukup kaget dan agak ngeri jika mengingat-ingat perjalanan kami semalam tanpa menjawab apapun. Lalu Irgi yang sudah selesai menghabiskan 1 batang rokok tiba-tiba bilang, "Ayo pulang, takut nggak keburu sholat Jumat." Bapak-bapak pemilik warung tersebut lalu tiba-tiba menoleh dengan wajah yang terlihat heran. Saya bilang, "Emang kalian naik hari apa?" Saya menjawab, "Hari Kamis sore kemarin Pak, malam Jumat." Bapak lalu bertanya, "Kemarin? Kok mau Jumatan? Kan ini hari Minggu, berarti 3 hari 3 malam kalian di atas." Mendengar si bapak berbicara demikian, kami berenam langsung bengong dan kaget. Karena kami merasa bahwa hanya 1 malam melakukan perjalanan ke Gunung Malabar. Lalu saya bilang, si bapak mah suka bercanda, sambil sedikit tersenyum, berharap si bapak sedang bercanda. Lalu Adul menyarankan membuka handphone masing-masing. Siapa tahu masih ada baterai yang tersisa dan masih bisa menyala. Mengingat handphone milik kami digunakan untuk menerangi jalan berjam-jam semalam. Dan kami lebih sering menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar. Ketika kami semua mengecek HP masing-masing, ternyata dari semua HP, hanya HP milik saya yang masih menyala karena tidak digunakan. Mengingat saya menggunakan HP keypot karena bertukar dengan keypot yang menggunakan headlamp milik saya. Lalu ketika HP saya dinyalakan, ternyata si bapak yang berkata bahwa hari itu adalah hari Minggu adalah benar. Melihat di HP saya sudah menunjukkan bahwa hari ini adalah hari Minggu tanggal 23 Juni 2019. Kami pun menjelaskan kepada bapak tersebut bahwa kami merasa melakukan perjalanan pendakian hanya 1 malam dan langsung turun pada keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat. Si bapak yang tidak terlalu menanggapi cerita kami langsung buru-buru menitipkan warungnya kepada kerabat yang kebetulan baru saja tiba di warung tersebut dengan motornya, untuk kemudian membawa kami ke sebuah rumah yang tidak terlalu jauh dari warung si bapak tersebut. Setelah di sana, kami langsung disuruh untuk masuk dan membersihkan diri. Dan setelahnya ditanyai dan disuruh bercerita tentang peristiwa apa yang terjadi semalam yang menimpa kami sedetail mungkin. Kemudian, pemilik rumah yang bisa dibilang sesepuh atau orang pintar di lingkungan tersebut bilang, "Untung saja semalam kalian duduk dan berdoa. Kalau enggak, kalian enggak tahu gimana sekarang." Saya pun berkata dalam hati, "Jadi ini jawaban pertanyaan kami. Kemana saja kami semalam sampai tersasar 4 jam lamanya berputar-putar di tengah hutan. Lalu, ketika turun dan sampai di bawah, kami tidak sadar bahwa hari itu sudah hari Minggu." Demikian cerita pendakian Gunung Malabar bagian kedua udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Apriandika yang telah mengizinkan ceritanya untuk di-sharing di sini. Sebuah cerita yang benar-benar gak nyangka ya. Berangkat hari Kamis malam Jumat, tapi waktu turun udah hari Minggu. Itu waktu saya baca itu benar-benar kaget loh, gak nyangka. Gimana ceritanya? Yang mereka rasakan cuma 1 malam, tapi di dunia nyata udah sampai 3 hari. Kalau saya sih itu yang paling ngagetin. Kalau kalian yang mana? Jawab di kolom komentar ya. Untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share channel ini, silakan secara runut kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.